Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Juliana dari kelas Administrasi Bisnis 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil tulisan makalah saya dengan judul Pandemi COVID-19 Mengganggu Kesehatan Mental Anak. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yani Isnaniyah MPD. Latar belakang saya memilih judul tersebut yaitu dengan melihat pandemi COVID-19 yang saat ini sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pemerintah pun harus mengeluarkan kebijakan mulai dari PSBB, belajar di rumah, larangan untuk mudik, dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan ini menjadikan kesehatan mental lebih buruk setiap harinya, tak terkecuali pada anak-anak. Sebab anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonton televisi atau bermain dengan ponselnya. Dengan pemberitaan tentang virus corona yang setiap hari hampir semua stasiun televisi menayangkannya, membuat kecemasan semakin berlebih. Berdasarkan masalah di atas, ada 4 subbab yang akan saya bahas, antara lain 1. Apakah yang dimaksud dengan pandemi COVID-19? 2. Apakah pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan mental anak? 3. Bagaimanakah pengaruh gangguan kesehatan mental anak akibat COVID terhadap perkembangan anak? 4. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk mengatasi gangguan kesehatan mental pada anak akibat COVID-19? Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui apa itu pandemi COVID-19, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kesehatan mental anak dan perkembangan anak, serta solusi yang tepat untuk mengatasi gangguan kesehatan mental pada anak. Berdasarkan penulisan makalah tersebut, saya berharap makalah ini dapat bermanfaat, yaitu secara teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan tentang apa itu COVID-19 dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental anak, serta manfaat praktis bagi penulis sendiri, bagi sekolah, bagi pemerintah, dan bagi orang tua. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka, saya akan membahas 2 subbab, yaitu pandemi COVID-19 dan juga kesehatan mental anak. Pandemi COVID-19. Menurut WHO, pandemi sendiri adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Sedangkan COVID-19 adalah penyakit yang menular disebabkan oleh coronavirus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Menurut buku pedoman Kemenkes Republik Indonesia, terdapat 2 kriteria pasien, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP atau pasien dalam pengawasan. Poin 2, kesehatan mental anak. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Sedangkan mental menurut KBBI yaitu berhubungan dengan mental dan watak manusia, bukan bersifat badan atau tenaga. Bab 3, pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pertama tentang pandemi COVID-19. Pada saat pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, nama virus ini adalah novel coronavirus 2019, kemudian oleh WHO diganti namanya menjadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 menimbulkan penyakit dengan gejala khas yaitu adanya radang paru atau pneumonia, sehingga disebut Wuhan pneumonia. Namun oleh WHO kemudian diubah menjadi COVID-19 karena bentuk sel virusnya yang seperti kron atau mahkota. Kedua, pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan mental anak.
Menilai kesehatan mental bukan dilihat dari kondisi fisiknya saja, melainkan juga dilihat dari tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang marak turut mengganggu perkembangan pada anak. Anak-anak diharuskan belajar di rumah, tidak dapat bermain dan bertemu dengan teman-teman demi mencegah infeksi penularan virus corona ini. Di sisi lain, anak yang tidak begitu paham tentang virus ini bisa tertekan dan terganggu mentalnya akibat rasa takut yang dimilikinya. Kecemasan yang berlebih akan menimbulkan stres dan depresi. Ketiga, pengaruh gangguan kesehatan mental akibat COVID-19 terhadap perkembangan anak. Anak yang telah mengalami gangguan mental akan cenderung murung, diam, tidak bisa tidur, dan berkurangnya nafsu makan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Anak yang kekurangan ruang gerak dan sosialisasi terhadap lingkungan sekitar memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang kurang bagus. Anak akan kehilangan nafsu makan, sehingga daya tahan tubuhnya akan menurun. Keempat, solusi yang tepat untuk mengatasi gangguan kesehatan mental anak akibat COVID-19. Peran orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak selama pandemi COVID-19 ini berlangsung antara lain membantu mengenali emosi anak. Mungkin anak merasa jenuh dan bosan sehingga ia pun menjadi mudah marah. Maka dari itu, orang tua harus menemukan cara efektif mengekspresikan perasaannya. Misalnya dengan mengajaknya bermain atau melakukan pembelajaran secara video dengan temannya. Lalu, beri edukasi kepada anak tentang virus corona. Mungkin anak banyak bertanya kepada orang tuanya, "Apa sih mah virus corona itu? Kenapa adik tidak boleh bermain dengan teman-teman? Kenapa adik belajarnya di rumah?" dan sebagainya. Oleh karena itu, berilah edukasi anak tentang virus corona sesuai umurnya. Jangan menambah-nambahi yang bisa membuatnya takut. Kemudian, ajaklah anak untuk menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya, peran medis. Solusi medis untuk mengatasi gangguan mental pada anak antara lain memberinya obat, melakukan psikoterapi, dan terapi kreatif seperti terapi seni atau terapi bermain. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dampak adanya virus corona ini memberikan masalah sosial baru yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, di mana anak-anak belum tentu bisa menerima situasi ini, karena mereka belum paham dan mengerti. Kecemasan berlebih pada anak menyebabkan imun tubuh menurun, sehingga anak rentan sekali tertular penyakit. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus sebisa mungkin memahami apa yang terjadi pada anak, memberikan edukasi tentang apa itu virus corona dan bahayanya, bukan melarang anak melakukan ini, melakukan itu. Mengajarkan anak untuk rajin cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan tidak keluar rumah merupakan bentuk mengertikan anak-anak akan bahaya wabah virus corona ini. Saran saya yaitu dengan adanya makalah ini, masyarakat Indonesia untuk mampu melewati permasalahan ini. Semakin cepat kita bergerak melakukan perubahan dan semakin cepat kita sadar, tentu pula permasalahan ini akan segera tuntas. Wabah virus corona itu ada dan nyata, tetapi bukan saatnya kita untuk takut apalagi panik. Inilah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan sekarang. Edukasi kepada anak-anak dan peduli pada mereka. Insya Allah, itu semua akan menyehatkan, bahkan menyelamatkan hidup anak-anak, demi masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, saya nantikan untuk menyempurnakan makalah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.